Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salih-salihah semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan Budita dalam pembelajaran tematik ya. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 2 ya. Nah, bukunya sudah Bu Guru tampilkan ya di slide. Itu buku tema 2, bermain di lingkunganku. Kemudian hari ini kita sudah masuk di subtema 2 ya, di bagian yang pertama. Nah, sebelumnya Bu Guru akan ingatkan dulu kalian agar menyiapkan bukunya ya, buku tema 2 dan alat tulisnya jangan lupa. Nah, selanjutnya seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa, Bu Guru akan ingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas ya. Kalau nggak penting-penting banget, tetap di rumah aja ya. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku, di subtema 2, bermain di rumah teman, di bagian yang pertama ya. Nah, kemudian untuk pemetaan KD-nya, untuk PPKN kita masih belajar tentang aturan ya. Kemudian matematikanya kita belajar di KD 3.4 tentang perkalian. Dan bahasa Indonesianya masih dengan KD 3.2 menguasai kosakata dan konsep keragaman benda. Kemudian PJOK-nya masih tentang variasi gerak dasar non-lokomotor. Kemudian yang SBDP kita nanti akan mengenal gerak keseharian dari alam dalam tari ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan nanti kalian dapat menyebutkan isi teks pendek dengan benar. Kemudian menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Kemudian kalian dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana kalian tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Kemudian kalian nanti juga diharapkan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan dengan perkalian. Kemudian mempraktekkan variasi gerak menarik tanpa berpindah tempat dengan benar. Kemudian adapun landasan keitaiannya yaitu dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat kalian, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Begitu ya, dengan teman tidak boleh membeda-bedakan teman ya sayang ya. Semua harus tidak dibeda-bedakan ya. Kamu jelek, kamu ini, nggak boleh ya. Karena Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 56 dan 57. Nah, di situ ada bacaan ya. Bacaan memetik jambu di rumah Udin. Nah, kita lanjutkan ya. Kita baca dulu
bacaan di halaman 56, memetik jambu di rumah Udin. Bu Guru baca dulu ya, silakan disimak dengan baik. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, selanjutnya di halaman 57 kita akan kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, yuk siapkan pensil dan penghapusnya dulu. Oke, nomor 1 ya. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Kira-kira apa yang dilakukan tadi? Memetik jambu ya. 2, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Siapa aja tadi? Ada Beni, kemudian Lani, ada Siti dan Edo. Nah, sekarang nomor 3. Di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Di mana tadi ya? Di depan rumah Udin. Tadi jambunya Udin berbuah banyak ya tadi ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Gimana caranya? Menggunakan galah dan memanjat pohonnya tadi ya. Beni memetik jambu dengan galah. Kalau Udin dengan semangat dia memanjat pohon jambu. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan Beni untuk memetik jambu? Beni tadi menggunakan galah ya. Oke, sampai sini sudah ya, sudah selesai ditulis semua. Nah, kalau sudah, Bu Guru mau lanjutkan lagi di halaman 58 dan 59. Rangkaian gerakan kepala dan gerakan tangan. Nah, tadi pagi saat Zoom, teman-teman kalian yang ikut Zoom sudah mempraktekkan gerakan ini, gerakan kepala dan gerakan tangan ya. Tadi sudah dipraktekkan dan juga sudah Bu Guru nilai. Nah, untuk kalian yang tadi pagi belum bisa ikut Zoom, nggak apa-apa. Bisa dilatih di rumah ya sayang ya, dipraktekkan aja di rumah. Tidak perlu dikumpulkan ke Bu Guru ya, untuk latihan saja di rumah. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Kamu juga dapat melakukan gerakan lain yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Boleh melakukan gerakan yang lain selain yang ada di gambar. Berkreasi sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya yuk di halaman 60 kita lihat yang kotak pink dulu ya. Nah, di situ ada perkalian, kita lihat ya, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kira-kira berapa kali berapa ya? Ingat kalau perkalian yang depan itu adalah jumlah kotaknya, sedangkan yang belakang itu adalah isinya, isi yang ada di dalam kotak. Yuk, berarti berapa nih? Kotaknya ada 6 dikalikan isinya ada 4, berarti 6 dikali 4 sama dengan 24 ya. Kemudian kita lanjut lagi, 6 tambah 6 tambah 6, berarti titik-titik kali titik-titik. Kotaknya ada 3 yaitu ya, 6-nya ada 3, terus dikalikan isinya 6. 3 kali 6, 18. Kita lanjut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kotaknya ada 8. Dikalikan isinya 1 deh. Jawabannya 8 kali 1, 8. Kita lanjut ya. 9-nya ada berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dikalikan 9 sama dengan 54. Yuk, soal terakhir. 5-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak ya. Baru dikalikan angka 5 sama dengan 45 ya. 9 kali 5. Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 60 yang paling bawah yaitu ya, tulislah bentuk perkalian dan tentukan hasilnya.
Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil, masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah bentuk perkaliannya berarti 2 buah kotak pensil, berarti kan 2 kotak ya, 2 dikalikan isinya 9, berarti 2 kali 9 sama dengan hasilnya 18. Nah, kemudian nomor 2, 3, 4, 5 yang di halaman 61 itu kalian untuk latihan di rumah ya, mandiri di rumah ya, nanti dilaporkan ke Bu Guru. Supaya nanti kalian lebih mahir dalam berhitung perkalian. Nah, sekarang kita lihat yuk di halaman 63 dan 64. Ada apa Bu Guru di situ? Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada ayo mengamati. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Apakah kalian pernah melakukan permainan itu? Main lingkaran simpai. Pasti ada yang udah pernah, ada yang belum ya. Gak apa-apa, coba kita lihat ya cara bermain lingkaran simpai. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, jumlahnya sama. Masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Setelah diberikan instruksi guru, siswa memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanannya dengan meliukkan tubuhnya ke kanan dan ke kanan. Penerima simpai juga meliukkan tubuhnya ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Coba dilihat ya gambarnya tuh. Saling itu loh memberikan simpai tapi dengan tangan diangkat ke atas baru meliukkan badannya ke kanan. Nanti yang menerima meliukkan badannya ke kiri dan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Ayo berdiskusi di halaman 64 ya. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Yang dilakukan Benny dan teman-teman berupa simpai. Bermain lingkaran simpai ya tadi ya. Yang digunakan adalah simpai. Nah, lanjut nomor 2. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Pakai apa tadi? Galah. Galahnya panjang ya. Kalau orang Jawa bilangnya senggean gitu. Biasanya di atas senggean atau galah tadi ada seperti jaring-jaring atau bakul ya. Bakul atau tempat nasi itu buat menangkap buah yang udah dipetik biar nggak jatuh, biar buahnya masih bagus, nggak penyok kalau jatuh ya. Nah, kemudian nomor 3, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bentuknya gimana? Bentuknya tetap ya. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Termasuk wujud benda apa tuh? Galah sama simpai. Benda padat karena dia tidak berubah walaupun diletakkan dimanapun ya. Kemarin kita udah belajar benda padat, benda cair sama benda gas loh ya. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 65, 67 dan 68. Nah, di sini ada ayo membaca benda padat. Bu Guru baca dulu ya, silakan disimak dengan baik. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap, ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, selanjutnya nih, kita amati benda-benda yang ada berikut ini dan beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Yuk kita coba bareng-bareng kerjain. Pensilnya diambil ya. Kursi termasuk benda padat atau bukan? Benda padat ya, dikasih checklist ya, centang ya. Meja, dia termasuk benda padat. Minyak? Bukan dong. Vas bunga? Padat. Televisi?
Padat juga air putih? Bukan. Piring padat, gelas padat, sendok padat, dan penggaris juga benda padat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalian diminta untuk memberikan tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang pada sikap yang tidak menunjukkan aturan ya. Yuk, kita mulai. Yang nomor 1, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kira-kira mematuhi aturan atau tidak? Tidak ya. Itu tidak sopan masuk ke kamar orang kok nggak izin. Yuk, nomor 2, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Berarti mematuhi ya, kasih tanda centang dong. Nah, selanjutnya tidak mengambil barang sembarangan. Berarti bukan mematuhi. Tidak mengambil barang sembarangan berarti mematuhi ya. Karena nggak sembarangan ambil barangnya orang. Terus memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Wah, tidak boleh banget ya itu ya. Khawatir nanti malah ada sesuatu yang nggak diinginkan, berbahaya. Nah, kemudian tidak membuang sampah sembarangan berarti mematuhi peraturan. Oke, nah sudah ya, sekarang kita lanjutkan dulu di halaman selanjutnya. Nah, sebelumnya Bu Guru akan kasih tahu dulu. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Hal ini termasuk dalam manfaat mematuhi aturan. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 73 dan 74 ya. Ini halamannya tiganya ikut ke bawah karena halamannya nggak ada spasinya itu tadi ya. Gak apa-apa ya, di halaman 73 dan 74. Nah, di halaman 73 dulu kita akan baca tentang benda cair ya. Benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Nah, nanti kita cari ya. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Seperti yang Bu Guru bilang kemarin ya, kalau air dipindah ke gelas, bentuknya seperti gelas, dipindah ke mangkok, bentuknya seperti mangkok, di botol, bentuknya akan seperti botol. Nah, nih kita lanjutkan lagi ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Jadi walaupun bentuknya berubah, jumlahnya benda cair itu akan selalu tetap walaupun dipindah kemanapun gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian apa coba? Yuk sekarang tulis hasil pengamatanmu. Pengamatan apa Bu Guru? Kita cari 5 benda cair yang ada di rumahmu. Yuk coba dicari dulu. Dicek di dapur ya, dicek di kamar mandi atau dicek di kamar kalian ada nggak benda cair di situ ya. Nah, setelah kalian amati, kalian cari tuh di rumah, langsung kalian tuliskan di ini ya, kotak pink ini ya. Nah, kalau hasil pengamatan Bu Guru seperti ini. Ada minyak, sirup, kecap, susu cair, saus, dan sabun cair. Kalian tidak harus jawabannya sama seperti Bu Guru ya. Karena ini kan kalau di rumah Bu Guru, mungkin kalau di rumah kalian berbeda, siapa tahu gitu ya. Nanti silakan ditulis sesuai dengan pengamatan kalian yang ada di rumah. Oke, paham ya? Nah, setelah ini Bu Guru akan lanjutkan lagi. Di halaman 76 dan 77. Nah, di sini kita akan belajar perkalian dengan dua angka ya. Dengan angka 2. Nah, maksudnya apa Bu Guru? Bilangan dikalikan dengan angka 2. Nah, di sini dikatakan bahwa perkalian dengan angka 2 sama artinya menjumlah bilangan itu sendiri. Tuh dilihat 2 kali 3 berarti artinya 3 tambah 3 sama dengan 6. Terus 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Kalau 10 kali 2 berarti 10 tambah 10 jadinya 20 gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal.
latihan, hitunglah, itu ada 10 soal. Nanti kita akan kerjakan bersama 4 soal, dan soal 5 sampai 10 silakan nanti kalian kerjakan mandiri di rumah ya. Yuk kita lihat. 2 dikali 2 berarti 2 ditambah 2 ya, sama dengan 4. Sekarang 2 kali 7 berarti 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nomor 3, 2 dikali 4 berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian nomor 4, 2 dikali 9 berarti 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, untuk nomor 5 sampai dengan 10 silakan nanti bisa kalian kerjakan mandiri di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 1. Kalau tadi kita perkaliannya dengan angka 2, sekarang dengan angka 1. Nah, kita lihat ya. 3 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 8 kali 1 hasilnya juga 8, 4 kali 1 juga hasilnya adalah 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh misalkan 1000 dikali 1 hasilnya ya 1000. 500 kali 1 ya 500. 10 kali 1 ya 10. Paham ya semuanya ya? Nah, sekarang kita lihat ada latihan soal. Nah, kita lihat ya, 6 dikali 1 sama dengan 6 dong, karena tadi konsepnya semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Lanjut ya, 2 kali 1 2, 1 kali 4 4 dong, 1 kali 9 9, 3 kali 1 3. Nah, nomor 6 sampai dengan 10 kalian kerjakan mandiri ya, supaya dengan sering berlatih kalian akan semakin mahir dalam berhitung perkalian. Nah, kita lanjutkan lagi di halaman 77. Nah, perkalian bilangan dengan angka 0. Kalau tadi kita sudah belajar perkalian dengan angka 2, angka 1, sekarang kita dengan angka 0. Nah, kita lihat ya, 2 kali 0, 0, 7 kali 0, 0, 5 kali 0, 0. Nah, maksudnya gimana Bu Guru? Bisa disimpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Paham ya sampai sini ya? 2 kali 0 Bu Guru ya 0. 1 juta kali 0 Bu Guru 0. 11 kali 0 0. Berapapun angkanya kalau dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, sekarang kita berhitung ya. Hitunglah nomor 1. 9 kali 0 0, 5 kali 0 0 lagi, 1 kali 0 0, 8 kali 0 0, 3 kali 0 0. Nah, nomor 6 sampai 10 hasilnya juga 0, karena bilangan berapapun dikalikan dengan 0 pasti jawabannya adalah 0. Sampai sini paham ya? Kalau dikalikan 1 berarti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. Oke, Bu Guru lanjut. Untuk tugas hari ini mempraktekkan gerakan di halaman 58 dan 59. Yang gerakan apa tadi? Memetik buah jambu, terus gerakan kepala, kemudian ada gerakan tangan. Nah, selanjutnya mengerjakan halaman 61, 66, dan 72. Dan melengkapi soal-soal yang belum lengkap ya. Tadi kan kita bahas bareng-bareng, terus butuh untuk dilengkapi lah, nanti silakan dilengkapi. Begitu ya, soli-soli ya semuanya. Nah, alhamdulillah. Pembelajaran tema 2 di subtema 2 bagian pertama sudah selesai sayang. Dan jangan lupa banyak latihan dan membaca ya, serta menulis tentunya. Nah, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, dan tentunya semoga berkah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.
Nah, seperti biasa, Bu Guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Yuk bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa soalnya dikerjakan ya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.